Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam kesempatan minggu hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang menyejukkan hati kita. Bahkan kita tahu Dia adalah sumber dari segala sumber berkat bagi saya dan saudara sekalian. Hari ini kita membuka surat Roma pada pasalnya yang ke-8 ayat 25, 26 dan yang ke-27. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian, nas ini tema yang diambil adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Jika kita melihat dari surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, ayat 25 dinyatakan di sana, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Artinya, sesuatu yang kita harapkan, jika kita belum memperoleh, belum meraih, maka kita terus berharap agar apa yang kita harapkan itu ada dan segera ada. Kebanyakan orang dunia berpikir jika meminta kepada Allah yang tidak kelihatan, maka akan lama dijawab. Tetapi kebanyakan orang berpikir kalau meminta dari dunia ini, atau sebutlah orang-orang pintar atau orang-orang yang memiliki ilmu atau kuasa gelap, katanya lebih cepat dapatnya. Tetapi pengalaman saya pribadi itu tidak membuktikan, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, seharusnya kita meminta kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu Allah kita. Sedikit pengajaran dalam konteks ini. Sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Allah, yang kita puji, kita sembah, kita percaya. Maka kita berpikir hal ini sangat tidak mungkin untuk bisa memberikan jawaban dari apa yang kita butuhkan dalam pergumulan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan jawaban dengan waktu yang kita mau, karena kita tidak ada hak atau tidak ada kepastian kepada Allah bahwa kita yang memiliki dunia ini. Maksudnya, Allah menciptakan segalanya untuk apa yang diciptakannya. Allah menciptakan dunia ini untuk manusia sebagai ciptaannya. Oleh sebab itu, kalau kita meminta kepada Allah dengan waktu yang kita mau, tentulah berbeda dengan waktu yang Allah berikan. Boleh jadi waktunya kebetulan, saya sebut kebetulan, sama. Tapi sesungguhnya Allah tidak memandang dari waktu yang kita tentukan. Karena apa?
yang mengatur kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang seharusnya dilakukan adalah bertekun. 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 Karena belum dijawab. Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, ketika Allah memberikan jawaban pergumulan doa saudara, maka di situ akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Tetapi bila mana saudara berharap kepada dunia ini, kepada orang pandai, orang pintar, dukun dan lain sebagainya sejenis dengan itu, saudara akan dituntut balas sebagai upah jawaban doa saudara kepada orang-orang dunia ini. Jadi berbeda sekali, bukan? Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk meminta pergumulan doa kita, apapun yang layak di hadapan Allah. Mintalah kepada Allah yang mendatangkan berkat itu dalam bentuk apapun, maka kita tahu sesungguhnya kita hidup ini dari Allah. Pada ayatnya yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam kitab Yohanes, Roh Kudus itu memiliki dua peran, yaitu roh penghibur dan roh kebenaran. Kedua peran ini bukanlah sesuatu yang saling meniadakan, tetapi mereka menjadi satu kesatuan yang kita rasakan. Pada ayat 26 dibuktikan di sana pada bagian B, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Stop sampai di situ. Kan kita tidak menyuruh Roh Kudus berdoa untuk kita, bukan? Tetapi bukti bahwa dia itu ada dan hidup, Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, itu fakta. Karena banyak orang kalau pergumulan hidupnya terlalu berat, sampai untuk berkata-kata dengan berdoa saja sulit, yang ada hanya mengeluarkan air mata. Saudaraku yang terkasih, mari kita diingatkan kembali dalam ayat 26 ini, bahwa ketika kita memiliki hati yang sungguh kepada Tuhan, kita tahu, kita imani Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka sesungguhnya kita berdoa dengan keterbatasan kita, Roh Kudus itu yang melengkapi doa kita, saudaraku. Oleh sebab itu, agar peran Roh Kudus sebagai penghibur dan kebenaran itu tidak tercemar oleh hati kita yang ada, maka kita perlu menjaga hati kita, saudaraku yang terkasih. Dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, dinyatakan di sana, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini perlu dijaga, ya, perlu diawasi, perlu diwaspadai, jangan tercemar. Kalau hati sudah tercemar, maka peran Roh Kudus itu juga tidak bisa menjadi satu kesatuan di dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam doa langsung kepada Allah, karena keterbatasan kita untuk berkata-kata dengan Allah, Roh Kudus yang melengkapi. Bagaimana mungkin hati yang sudah tercemar, lalu Roh Kudus tetap melanjutkan doa keluhan-keluhan kita kepada Allah?
Tidak bisa, saudara. Karena Roh Kudus itu adalah suci adanya, sehingga kita harus tahu bahwa kita senantiasa menjaga hati kita dari cemar dunia ini. Jadi jangan coba-coba kitanya berpikir mau enaknya saja, mau instannya saja, agar meminta dari orang-orang yang dianggap memiliki ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam. Di dalam nama Tuhan Yesus bertobat, karena itu tidak akan mendatangkan keberuntungan, tetapi itu akan mendatangkan musibah, karena dia meminta upah dari apa yang dia sudah lakukan. Di dunia ini ada dua sumber berkat, saudaraku. Yang pertama sumber berkat dari Allah sendiri, yang kedua sumber berkat dari iblis. Kalau sumber berkat dari Allah, maka Allah akan memberikan berkat yang lebih dari apa yang kita minta. Itu bedanya. Kalau dari iblis, maka dia akan memberikan apa yang kita minta terbatas, dan yang kedua dia minta balasan dari berkat itu. Jadi sebenarnya menyiksa masa depan. Tapi dari Allah memberikan damai sejahtera, sukacita sampai anak cucu kita. Pada ayatnya yang ke 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Apabila seseorang telah menjaga hatinya, seperti yang diingatkan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, maka status orang itu layak disebut sebagai orang kudus, karena dia bisa bersama-sama dengan Roh Kudus untuk memanjatkan doa-doanya. Tidak ada halangan dan tidak terhalang, karena hatinya tetap dijaga kekudusan hidupnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini bukanlah semata-mata untuk didengarkan, tetapi sesungguhnya hal ini adalah fakta di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hal ini sudah saudara rasakan, maka ada pengalaman demi pengalaman yang saudara terima, saya dan saudara, maka semakin kuat iman bertumbuh. Di suatu konten ke depan, saya rindu untuk menyampaikan tentang pembahasan iman, ya, yang terambil dari kitab Ibrani. Iman sesuatu tidak kelihatan, sehingga orang sering mempertanyakan bagaimanakah orang beriman itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi untuk kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa Roh Kudus itu berperan untuk membantu kita dalam kelemahan. Jadi jangan coba-coba sandingkan dengan peran dari dunia ini, orang-orang yang dianggap memiliki ilmu gaib, ilmu iblis, ilmu hitam, atau apapun namanya. Jangan sandingkan. Terlalu besar kuasa Allah melalui peran Roh Kudus. Sangat teramat besar peran Allah melalui Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara di dalam kelemahan kita semua. Dan perlu kembali digarisbawahi di sini, selalu Allah memberikan jawaban, tidak seperti waktu yang kita mau, saudara, tetapi Allah memberikan jawaban menurut waktu Tuhan. Terpuji Allah kita yang Maha Tinggi, Dia yang memberikan nafas kehidupan ini, agar kita tahu bahwa Tuhan Yesus menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Nantikan karya-karya Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, dari Dia untuk kemuliaan